Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya banggakan mahasiswa, mahasiswi prodi PGSD angkatan 2020 ya, dalam mata kuliah proyeksi bumi. Hari ini kita memasuki tatap muka yang kelima. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang mana mungkin nikmat yang kita rasakan hari ini itu banyak diharapkan orang-orang di luar sana. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang berikutnya yang tidak kita lupakan, sholawat serta salam mari kita tetap limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebisa mungkin segala aspek kehidupan kita itu berpedoman kepada Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW selaku junjungan Nabi dan Rasul kita bersama. Untuk mengawali perkuliahan hari ini seperti biasanya, agar kita selalu mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dengan penuh keyakinan bahwa insya Allah melalui majelis ini, MK ini, kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Berdoa akan saya pimpin, mari kita berdoa di tempat masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Kita lanjutkan dengan tilawah bersama. Saya minta tolong ya, Mas Vito izin ke kamar mandi. Saya minta tolong Mas Catur untuk memimpin tilawah ya. Silahkan terlebih dahulu diambil mushafnya. Kita akan ngaji bersama surah Al-Baqarah ayat 94 sampai 101. Dan yang kedua saya minta tolong nanti Mbak Hafizah yang membacakan sari tilawahnya. Apakah sudah diambil Mas Catur mushafnya? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Mbak Hafizah berapa? Surah Al-Baqarah ya 94. Di Quran saya ini halaman 15. Bisa dibuka. Sudah ketemu Mbak Hafizah? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, saya persilahkan Mas Catur untuk memimpin tilawah hari ini. Silakan Mas Catur. Baik, Ustaz. Dimulai dari Al-Fatihah dulu Ustaz. Ya, tentunya. Silakan. Baik Ustaz. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita memulai kegiatan dengan tilawah Al-Quran terlebih dahulu. Teman-teman bisa menyiapkan terlebih dahulu Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya, katakanlah jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginlah kematianmu. Jika kamu memang orang-orang yang benar dan sekali-sekali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang dianiaya, dan sungguh kamu akan menempati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan dunia, bahkan lebih loba lagi daripada orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Intisarinya dari ayat 94 sampai 96, yaitu selama kita di dunia, marilah kita sama-sama selalu melakukan kebaikan, tidak menindas orang lain, dan tidak menghardik orang lain. Sepandai-pandainya kita menutupi keburukan kita, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang semua kita kerjakan.
Kemudian ayat pada arti ayat 97 hingga 101. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya atau Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. Patutkah mereka yang ingkar kepada ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa atau kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan kepada Allah di ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Jadi intisari yang bisa diambil dari sini adalah kita senantiasa harus selalu menjaga apa yang telah diutus oleh Allah. Seperti malaikat. Jika kita memusuhi malaikat Jibril alaihi salam, berarti sama kita memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Catur dan Mbak Hafizah yang telah memimpin tilawah dan membaca sari tilawahnya. Banyak sekali poin penting ya yang bisa kita ambil dari sari tilawah yang dibacakan oleh Mbak Hafizah tadi. Saya akan ulangi poin tersebut ya. Yang pertama berkaitan dengan konsep Allah ini mengetahui segala apa yang kita lakukan, ya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Berarti semua apa yang diliputi kita lakukan ini ya, maka Allah ini mengetahui. Dan itu berimbas pada perbuatan baik dan buruk ya. Kalau baik ya berarti sekecil apapun diketahui Allah dan nanti mendapatkan pahala. Itu pula sebaliknya. Yang kedua, bahwa konsep umur itu yang membedakan umur kita ini barokah dan tidaknya itu bukan terletak pada panjang atau tidaknya umur itu ya, tetapi seberapa bergunanya umur yang ada saat ini. Kalau mengenal konsep umur ya, ini saya ingat ya, dari kutipan Imam Ghazali ya, bahwa umur itu kalau sudah berlalu itu masa lalu, itu tak mungkin kita bisa raih kembali ya. Artinya ya hilang, sudah hilang. Yang saat ini ya apa yang kita lakukan saat ini ya, saat ini teman-teman sedang belajar bersama, kita belajar bersama ya berarti inilah milik kita hari ini gitu ya. Sedangkan besok dan yang akan datang itu tidak satupun bisa mengetahui. Nah, boleh jadi besok ini ya kita tidak bisa atau belum mengetahui apa yang akan kita lakukan besok. Ya, berdasarkan konsep ini ya hari ini ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau hari ini kita belajar bersama ya berarti kita serius dalam memanfaatkan umur yang kita miliki sebaik-baiknya. Serius,
sebisa mungkin produktif, tidak ada hal yang sia-sia. Itu intisari yang kedua. Kemudian saya lanjutkan. Yang ketiga, apa yang dibawa Nabi Muhammad, ya, Rasul Muhammad SAW, itu semuanya pasti bagus ya. Kalau kita menyukai, berarti kita menyukai Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita membenci, ya berarti kita membencinya. Itu inspirasi di pengawal mata kuliah hari ini ya. Semoga teman-teman bisa lebih baik lagi. Kalau dari konsep umur itu berarti ya hari ini kita sebisa mungkin lakukan hal-hal yang berkualitas. Begitu ya. Jadi jangan menunggu nanti atau besok, ya besok lah. Jangan ya. Mumpung sekarang masih ingat, ya kalau hari ini kita merasakan belum maksimal kualitas yang kita lakukan hari ini, ya kita coba maksimalkan, gitu ya. Karena yang jelas-jelas kita miliki ya hari ini, gitu. Jadi tidak perlu menunggu besok. Misal nih, kalau kita ingat saya memiliki tugas ya, kalau hari ini bisa mengerjakan, tak perlulah menunggu besok. Kalau hari ini ada janji dan kita baru ingat ya, maka hari ini kita sebisa mungkin melakukan menepati janji tersebut. Tidak perlu menunggu besok ya. Bisa jadi besok kita ada kesibukan lain, disuruh mengantarkan ibu kita ke pasar sehingga kita tidak bisa menepati gitu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep mengajar di sekolah dasar ya. Saya singgung sekilas bahwa di SD kunci utama ketika kita ingin mengajar adalah membuat siswa kita ini senang betah, senang dan betah. Betah ini artinya cocok ya, mereka tidak cepat-cepat ingin pulang. Itu yang kita harus perhatikan. Imbas dari mereka senang dan betah untuk belajar ya berarti kita sebagai calon guru ya harus membuat mereka senang gitu ya, tidak terbebani. Kalau mereka terbebani ya berarti mereka ingin segera pulang. Kalau segera pulang berarti nggak betah di sekolah. Ya. Makanya perlu kita tengok ya adik-adik kita atau adik tetangga kita, saudara kita. Kalau kita tanya mereka, kamu senang nggak bersekolah gitu? Tak suka saya bersekolah ya berarti ada masalah di situ ya. Entah gurunya mengajar atau mereka memiliki masalah dengan teman-temannya, mungkin mereka sedang bertengkar atau masalah lainnya ya yang itu tidak cocok bagi dia. Tapi kalau kita tanya mereka, saya sangat senang sekali untuk belajar di sekolah, berarti bisa dipastikan, cara mengajar gurunya menarik berarti gitu ya. Makanya kemarin di langkah-langkah mengajar itu kan ada 3 aspek utama ya, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Masing-masingnya memiliki kegiatan yang terstruktur ya. Makanya ini selalu saya ulang-ulang supaya teman-teman ingat. Itu sebagai pengantar kemarin. Kemudian kita kemarin juga sudah masuk kepada konsep geografi ya. Nah, ada tempat, ruang, dan lingkungan. Nah, kita akan lanjutkan materi tersebut, gitu, teman-teman. Untuk materi pengembangan selanjutnya, ya, di konsep dasar ini nanti teman-teman bisa
mengunduh materi PPT di LMS ya. Kalau itu dirasa kurang, dapat mencari sumber lainnya ya, yang itu bisa teman-teman semua kembangkan mandiri ya. Entah itu sebagai pengayaan, bahan bacaan lanjutan ya, atau sebagai inspirasi ya, untuk mata kuliah ini gitu. Nah, saya yakin teman-teman memiliki gaya belajar masing-masing ya, yang mendengar langsung paham juga ada ya, yang mendengar saja tidak disertai mencatat sehingga belum pahamnya 100% juga ada ya. Yang pahamnya kalau ada gambar atau bahan presentasi juga ada. Maka saya sarankan teman-teman silakan ikuti pola-pola belajar yang efektif tersebut gitu, sebelum menginjak ke mengikuti belajar bersama ini gitu ya. Misal saya sebagai mahasiswa itu saya ingat kalau belajar harus diikuti mencatat supaya poin-poin pentingnya ingat, ketika ditanya bisa mengulangi lagi gitu. Ya, silakan itu dilakukan. Tapi kalau teman-teman saya ini enggak telaten Ustadz kalau mencatat, ya, cukup mendengar saja. Kalau ditanya nanti juga pasti ingat ya, enggak apa-apa, silakan. Jadi saya bebaskan terkait dengan ini ya, terkait belajar yang efektif. Belajar yang efektif ya belajar yang memberikan dampak tentunya ya. Artinya ada ilmu tambahan wawasan yang bisa kita terima, kemudian ya, kita jadi paham dari wawasan tersebut. Misal nih ya, saya ilustrasikan, teman-teman dulu ketika baru belajar sholat itu kan belum semahir sekarang pastinya ya. Rukun sholat ada berapa? Gitu. Dulu masih bingung mungkin ya. Mungkin guru kita suruh mencatat, silakan dicatat ya, rukun sholat ada berapa. Kemudian setelah kita melaksanakan sendiri, mempraktekkan sholat sendiri ya, kita jadi mahir. Jadi tanpa ditanya pun kita sudah bisa menjawab. Berarti itu bisa dikatakan belajar kita efektif. Sama seperti hari ini ya, saya menyampaikan materi, ya tentunya nanti ada hal baru ya, ataupun kalau hal itu tidak baru, teman-teman bisa mengembangkan dalam bentuk pertanyaan. Nanti kalau saya bisa menjawab, teman-teman bisa tentunya puas ya, karena bisa terjawab. Tapi kalau belum, kita cari bersama. Kita tampilkan pekan depan pertanyaan tersebut. Saya akan coba share screen, semoga terlihat ya di layar teman-teman semua. Apakah sudah nampak Mbak Aulia? Sudah, Ustaz. Oke, alhamdulillah ya. Ya, slide show-kan. Ya, semoga gambarnya jelas. Nah, di geografi kemarin kan kita mengenal konsep ruang, ya, tempat dan lingkungan. Sekarang di geografi khususnya SD, apa yang harus dikuasai atau dibangunkan di teman-teman siswa kita nanti ya. Di dalam tujuan pembelajaran ya ini umum ya. Jadi mata pelajaran apapun harusnya kita bangun 3 dimensi tujuan belajar ya. Nah, tujuan belajar ini nanti hasilnya kompetensi.
Yang pertama pengetahuan, ya. Yang kedua itu sikap, yang ketiga itu keterampilan. Pengetahuan berhubungan dengan konsep dan teori, ya, yang akan membangun wawasan siswa. Sikap, ya, nanti akan membangun kemampuan merespon siswa terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan. Sesuai dengan namanya sikap, ya. Seperti ini. Gimana sikapmu terhadap perkembangan pembelajaran di masa pandemi, gitu ya. Nanti teman-teman akan menerima sesuai yang dirasakan. Sikap saya setuju di masa pandemi ini kita daring saja. Itu sikap. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini berhubungan dengan hal-hal praktis yang bisa dilakukan langsung. Ya. Misal nih, ya, keterampilan memasak. Ya, berarti kan sebelum dia bisa memasak, terampil memasak, berarti dia paham terlebih dahulu, ya, bahannya apa. Ya, itu kan menggugah wawasan terkait dengan sikap bahan yang berkualitas sama tidak. Jadi itu tanggapan dia terkait dengan bahan tadi. Misal kalau berkualitas bahannya saya terima, kalau enggak ya saya enggak akan menerima. Misal sawinya dikatakan berkualitas kalau daunnya tidak bolong-bolong dimakan ulat, ya. Baru dia bisa tahu membedakan bahan yang bagus dan tidak bagus. Baru yang terakhir adalah keterampilan tadi, dia bisa mengolah, ya, dia bisa memasak, dia bisa memotong-motong si sawi tadi, gitu. Barulah jadi makanan, dia terampil. Pelajaran apapun ya pasti mencakup 3 tujuan ini, ya, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini teman-teman juga harus selalu ingat, ya. Jadi ketika nanti mengajar, apa sih pengetahuan yang saya berikan ke siswa, apa sih sikap yang nanti dibangunkan di siswa, apa sih keterampilan yang harus dikembangkan di siswa. Ini harus kita ingat. Nah, di geografi atau di proyeksi bumi ini ada keterampilan umum, ya. Kemudian ada keterampilan geografi. Keterampilan umum ini saya yakin ini masih berlaku saat ini, ya. Misal literasi. Ini kan keterampilan umum, literasi. Indonesia juga masih mengajar literasi. Makanya sekarang ada yang namanya literasi numerik, ya, literasi digital, literasi bahasa. Banyak sekali literasi. Namun yang dikembangkan di sini yang berhubungan dengan proyeksi bumi itu ada literasi bahasa, ya, dan model konseptual, ya, analisis kualitatif. Nah, ini kalau geografi murni, ya. Tapi kalau kita kembangkan di SD nanti apa keterampilan umum? Ya tentunya dia bisa membaca, gitu ya, berhubungan dengan bahasa. Kemudian keterampilan umum yang kedua adalah numerasi, ya. Ini berkaitan dengan angka, bilangan. Artinya siswa nanti bisa membaca angka di situ, ya. Itu berhubungan dengan tinggi, apakah berhubungan dengan suhu, berhubungan dengan skala. Nah, itu keterampilan numerasi. Jadi misal saya tunjukkan peta, ini skalanya berapa banding berapa, gitu. Itu artinya dia bisa keterampilan atau numerasinya berarti berkembang. Tapi kalau dia masih bingung, ya berarti ini PR kita sebagai guru untuk mengembangkannya. Keterampilan umum yang ketiga adalah kegrafikan, ya. Ini berhubungan dengan apa, ya, termasuk kegrafikan, ya, gambar, kemudian tabel, bagan,
diagram, itu harus kita bisa ya. Seperti kita pergi ke bandara itu ya, itu kan ada disajikan tabel ya, misal nih pesawat A kode berapa, berangkat jam berapa, masuk gate berapa, terus mulai ke ruang tunggu jam berapa, itu kan lengkap sekali. Nah, cara membaca tabel tersebut ya kita harus bisa contohkan ke siswa, tentunya dengan tingkatan mereka yang sederhana ya. Misal tabel memasak Indomie, ya itu sederhana sekali ya. Itu mungkin bisa kita kenalkan di kelas bawah. Kalau kelas atas 4, 5, 6 ya kita bisa kembangkan yang lebih lagi. Itu. Jadi proyeksi bumi ini tidak melulu berkaitan dengan geografi. Kadang juga hal-hal yang umum di masyarakat seperti itu juga perlu kita kontekskan ke dalam pembelajaran. Gitu ya. Misal kita ke pasar gitu ya. Itu kan ada timbangan, ya itu kita coba ajarkan gitu ya. Cara menimbang yang betul ya antara beban sama bahan yang akan kita timbang. Ya. Masing-masing kemudian ada harganya ya. Misal ada buah mangga 1 kilonya 10.000 gitu. Kalau dia beratnya setengah kilonya ya 500 gram, berarti berapa harga yang kita harus bayar? Sederhana seperti itu. Nah, keterampilan umum yang ada di kolom kiri ini sangat mungkin terintegrasi dengan semua kompetensi ya, di dalam proses penelitian geografi. Makanya di sini kan sebenarnya yang di tengah ini adalah prosedur penelitian ya. Makanya di judul yang bawah ini ya, itu berkaitan dengan prosedur atau proses penelitian. Jadi di sisi kiri ya, di kolom kiri ini ada keterampilan umum, di kolom kanan ini ada keterampilan geografi. Nah, di dalam proses penelitiannya ini semua ada, gitu ya. Makanya di sini panahnya ini semua mengarah, gitu ya. Literasi juga ada di ide, literasi juga ada di desain penelitian, literasi juga ada di pengumpulan informasi, literasi juga ada di analisis informasi, literasi juga ada di penemuan. Gitu. Ini adalah serangkaian proses penelitian. Nanti teman-teman akan mengalami ya, kalau saat ini mungkin masih semester awal, ya ini sebagai pengenalan ya. Nah, nanti akan dikenalkan di semester berikutnya. Kemudian di kolom paling kanan ini ada keterampilan geografi ya. Apa saja yang termasuk keterampilan geografi? Ini contohnya ada eksplorasi. Jadi mengeksplor ini juga termasuk keterampilan geografi ya. Tidak hanya keterampilan sains, ilmu-ilmu yang murni eksak ya. Misal IPA ya, IPA biologi kalau teman-teman dari biologi itu kan ada. Jadi di geografi juga ada eksplorasi, mengeksplor objek. Gitu. Misal di situ mengeksplor kontur daerah pantai misal. Berarti itu siswa juga harus bisa. Nah, misal di SD-nya Mbak Fisya ini di dekat pantai, berarti kita terjun ke pantai langsung. Makanya pembelajaran tidak harus di kelas, ya. Bisa survei atau mengeksplor di pantainya langsung, gitu ya. Jadi media yang paling mengena di siswa ya media di alam nyata, gitu ya. Makanya media yang tidak bisa dibawa ke kelas itu kan biasanya diilustrasikan ya atau disamakan. Kalau kita nggak bisa menjelaskan gajah ya kita gambar gajah gitu ya. Ini gajah gitu. Kita tunjukkan ke siswa.
Kalau ini masih belum bisa, medianya kita tingkatkan patung gajah. Gitu. Tapi kalau siswa tersebut bisa kita ajak langsung ke kebun binatang, ya itu malah lebih bagus lagi. Ya inilah namanya gajah ya. Dia makannya apa bisa kita amati, kita bisa explore. Jadi semakin real media pembelajaran, maka semakin baik pula bisa mengantarkan pemahaman siswa. Yang kedua adalah keterampilan observasi, mengamati. Ya, jadi juga ada mengamati di geografi ini. Mengamati lingkungan, mengamati sosial, itu termasuk mengamati. Tentunya observasi ini lebih detail lagi ya. Kalau cuma menengok ya mungkin kan sekilas, melihat mungkin tingkatannya lebih bagus lagi, menonton berarti lebih bagus lagi. Observasi ini paling atas. Jadi kalau observasi ini ada petunjuknya, ada panduannya begitu. Misal nih kita ajak siswa kita observasi pasar, ya, berarti ada pedoman observasinya. Tidak serta-merta kita suruh mereka ke pasar. Ya, itu namanya bukan observasi, tetapi mungkin melihat. Nah, gitu ya. Itu yang membedakan observasi, tengok, atau lihat, atau menonton. Jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Kemudian keterampilan berikutnya adalah eksperimen. Kita bisa ajak siswa kita bereksperimen. Atau mungkin kunjungan lapangan ya, atau mungkin asesmen kualitatif bisa. Ini untuk mahasiswa ya kalau yang asesmen kualitatif. Tapi apakah mungkin di siswa kita juga ajak kualitatif bisa ya? Bisa ya. Misal kita ingin mengetahui respon siswa kita terhadap pembelajaran, ya berarti itu kualitatif. Apakah kamu senang? Itu kan nggak bisa dikuantitatifkan. Apakah kamu gembira hari ini? Ya, berarti kan itu subjektif. Apakah kamu puas? Nah, itu kualitatif ya. Apakah kamu tertarik? Apakah menarik? Ya, itu juga kualitatif. Makanya kualitatif ini sifatnya subjektif. Kalau kuantitatif objektif. Ya. Misal ukuran 1 kilo ya berarti ya 1000 gram. Nah, itu kuantitatif. Tetapi kalau dikualitatifkan, apakah 1 kilo ini berat ringan, yaitu subjektif. Subjektif. Misal 1 kilo ini menurut Mas Hadi ringan ya karena sehat. Menurut Mas Catur ini sangat berat Ustadz karena tangan saya habis kesleo sebelah kiri ya itu kualitatif ya. Itu subjektif berdasarkan orang. Kemudian keterampilan geografi berikutnya adalah fotografi atau apa ini gambar satelit citra ya, kalau teman-teman pernah mendengar ya. Kemudian ada analisis spasial. Kalau teman-teman perhatikan berita BMKG yaitu salah satunya misal kondisi daerah yang terkena genang banjir berarti dia analisis spasial dan citra satelit yang digunakan. Misal dia melihat dari atas helikopter gitu ya, berarti citra pencitraan. Artinya gambar asli kemudian diwujudkan seperti nyata begitu ya, tapi sebenarnya tidak nyata. Nah, ini citra. Ini bisa kita ajarkan ya melalui misal sekarang kan semakin canggih pembelajaran. Ada Google Map itu ya. Kan itu kan ada penampakan malam hari, penampakan jalan atau kondisi real lingkungan. Itu kan macam-macam modenya. Ya itu kita bisa kenalkan ke mereka gitu ya. Misal peta dari sekolah ke rumah. Ya, kalau kita ambil mode petunjuk jalan ya akan jelas jalan-jalannya. Kalau kita mode lingkungan ya akan jelas di sekelilingnya. Apakah itu melewati pasar, melewati hutan, melewati sawah itu akan terlihat ya. Apakah jalannya naik atau turun gitu. Itu
keterampilan geografi berikutnya. Yang terakhir adalah keterampilan peta ini ya, maps. Makanya di sini ada kartografik ya. Ini ilmu yang mempelajari pembuatan peta dan representasi spasial. Spasial ini lingkungan ya, ruang. Apakah dia konturnya tinggi, rendah gitu ya. Itu adalah aspek yang harus kita berikan nanti ke siswa ketika mengajarkan geografi ya, atau kalau mata kuliah ini adalah proyeksi bumi. Makanya di sini ya ilmunya ini separuh eksak, separuh sosial, bisa saja. Gitu. Makanya ini juga tidak eksak murni atau sosial murni. Gitu. Kita bisa kenalkan ke mereka. Makanya kita harus ingat taksonomi Bloom ya ketika mengajarkan ini. Saya akan review. Kalau tadi tujuan pelajaran apapun ya, kalau GSD kan berbentuk tema, itu ada 3 aspek ya, yakni tadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, itu harus ada. Nah, kalau dikaitkan dengan taksonomi Bloom, ya, taksonomi ini adalah tingkatan berpikir. Ya. Saya akan review. Ya, ini ada berpikir tingkat rendah, ya, berpikir tingkat sedang, dan berpikir tingkat tinggi. Biasanya kan disingkat ya LODS, ya, MODS dan ODS. Ya. Makanya kalau teman-teman membaca artikel ada mana keterampilan berpikir tingkat tingginya, ya berarti dia menggunakan taksonomi itu. Kalau berpikir tingkat rendah itu kata kerja operasionalnya itu mengetahui, dia hanya tahu saja. Jadi taksonomi Bloom kan ada 6 ya, disingkat itu C1, C2, C3 sampai C6. C1-nya dia tahu, C2-nya dia paham. C1 dan C2 ini masuk keterampilan berpikir tingkat rendah. Ya. Seperti kalau saya tanya, Mas Catur tahu sholat? Tahu, gitu ya. Paham cara sholat? Paham. Ya. Itu kan baru penjelasan verbal. Nah, kalau kita mau tingkatkan, ya berarti masuk ke C3. C3, yakni menerapkan pengaplikasian. Kamu bisa sholat, bisa tunjukkan padaku. Ya, berarti itu pertanyaan C3. Ketika kita mengajar, kita tanya ke siswa kita juga demikian, gitu ya. Kamu bisa baca peta ini, ya tunjukkan ke saya, gitu. Misal seperti itu pertanyaan sederhananya. Kalau dia bisa membaca dengan benar, ya berarti dia masuk ke C3. Dia bisa menerapkan keterampilan membacanya, ya, atau literasi bahasanya tadi. Kemudian masuklah ke C4, yakni analisis. Analisis ini merinci poin-poin ke hal yang paling kecil per bagian. Misal nih, kamu tahu rukun sholat, ya berarti dia menganalisis kan. Kamu tahu hal-hal yang membatalkan sholat, tahu ya, coba sebutkan. Berarti itu adalah keterampilan berpikir tingkat sedang. Ya. Kemudian masuklah C5 ya. C5 ini mengevaluasi. Ya, coba kamu ceritakan sholatmu tadi. Nah, berarti dia mengevaluasi sholat yang dia pernah lakukan. Gitu. Kalau kita tadi interaksi dengan guru siswa ya, contohnya. Baru terakhir adalah C6 ya. C6 ini masuk HOTS tadi ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yakni membuat ya, atau mencipta. Ya, ini kita sebagai guru harus
tahu ya, karena ini adalah keterampilan umum sebagai seorang guru. Kalau tadi di tujuan pembelajaran itu ada 3, ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Kemudian untuk mencapai 3 aspek ini kita gunakan taksonomi berpikir Bloom ya. Saya review ulang, ada C1 sampai C6. C1 dan C2 ini masuk ke keterampilan berpikir tingkat rendah. C3 dan C4 ini masuk keterampilan berpikir tingkat sedang, dan C5 dan C6 ini masuk keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau diurutkan C1 sampai C6 ya, yakni tahu dulu ya, mengetahui. C2 memahami. C3 menerapkan, atau bahasa kerennya mengaplikasikan ya. C4 menganalisis. C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Nah, ini harus teman-teman ingat ya. Kalau kita sudah tahu rumus ini, mudah nanti mengecek pemahaman siswa kita. Misal, coba praktekkan sholat. Berarti pertanyaan kita itu langsung mengarah kepada penerapan. Penerapan masuk kemana? Berarti masuk ke C3. Berarti keterampilan berpikir tingkat sedang atau menengah. Kalau kita coba, ayo kita praktek membuat peta. Berarti kita tidak mengajarkan lagi apa itu peta, bagaimana cara membuat peta, bagaimana menganalisis unsur-unsur peta, tidak ya. Berarti itu langsung ke C6 berarti. Jadi kita mengukur keterampilan berpikir tingkat tingginya, yakni mencipta, membuat atau memodifikasi. Itu turun-turunannya sangat banyak ya. Teman-teman bisa browsing sendiri di internet, sangat banyak. Tetapi di sini saya tekankan supaya teman-teman ingat ya, bahwa guru ya, selain keterampilan proses mengajar kemarin ya, kita harus ingat tujuan mengajar di siswa, agar tujuan pembelajaran yang kita sampaikan itu benar-benar diterima oleh siswa. Tadi ada apa saja ya, ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan ya. Kemudian untuk mengukur apakah literasi siswa kita ini tahu, itu dari taksonomi Bloom tadi ya, C1 sampai C6. Ini adalah keterampilan geografi dan keterampilan umum sebagai seorang guru. Kita percepat. Oh ya, betul. Kemudian inilah deskripsi geografi ya. Nah, ada banyak pendapat para ahli ya. Geografi merupakan studi tentang surface muka bumi, berarti ilmu tentang permukaan bumi. Hal-hal yang nampak sebelah di muka bumi namanya geografi. Ini pendapat dari siapa? Herbert dan Matteo. Ini menurut ya Encyclopedic Dictionary of Environmental Change ya, tahun 2001. Kemudian pendapat yang lain, geografi apa? Ya, geografi, tujuan geografi adalah kurangnya dari pemahaman interaksi sistem perbandingan manusia dan alam lingkungan tentang permukaan bumi. Ya, jadi tidak hanya permukaan bumi saja, pendapat ahli kedua ini ya, tentang Ackerman ini membandingkan interaksi manusia dan alam. Ini kata kuncinya ya. Kemudian pendapat dari Humblitz ya, dalam buku geografinya, geografi adalah ilmu tempat tentang visi, ya, tentang panorama, tentang fisik yang ada, baik organik maupun budaya ya. Jadi lebih lengkap lagi nih. Kemudian menurut White ya, menurut Encyclopedic
Global Environmental Change 2002, kalau tadi 2001, sekarang 2002. Geografi adalah disiplin ilmu ya yang fokus terhadap memahami spasial, dimensi spasial tadi dari lingkungan dan proses sosial. Ini lebih general lagi. Ini pendapat ahli-ahli ya, supaya karena ini pengantar makanya saya tunjukkan ahli yang mengungkapkan tentang ilmu geografi. Kalau di SD apakah perlu definisi seperti ini? Ya kita sebagai guru harus tahu. Tapi kalau untuk siswa nanti ya tidak sedetail ini ya. Karena ini adalah mahasiswa makanya saya tunjukkan referensi-referensinya. Nah, barangkali teman-teman ingin mengembangkan sendiri bisa mencari di sumber referensi ini. Misal Encyclopedia Global Environmental Change 2002 ini bisa dicari. Di Googling saja banyak. Sehingga teman-teman tahu sumber aslinya. Ya, ini adalah 5 fase utama ya dalam mengembangkan geografi. Kalau tadi ada keterampilan geografi, ini untuk mengembangkan keterampilan geografi siswa kita, gitu ya. Nah, fase 1 sampai fase kelima ini tersusun secara hierarki, artinya bertingkat ya. Fase 1 ini umum, ya. Fase 5 ini semakin detail, semakin mendalam bahasanya. Fase 1 ada apa? Dia ada eksplorasi dunia, exploration of the world. Ini tentang penemuan peta, ya. Makanya kalau di SD itu kan ada pelajaran peta, ya. Ada peta dunia, peta Indonesia, ada peta SDM, ada peta SDA, ya. Ada peta sumber penghasilan, macam-macam. Itu namanya eksplorasi. Dia masuk fase ke-1 berarti. Kemudian ada Bridging Nature Society ya. Dia mengenalkan tentang teori-teori lingkungan. Berarti dia lebih detail lagi. Makanya ini masuk ke disiplin pengenalan. Kemudian masuk fase ketiga ya. Tentang dominance of regional geography ya. Ini tentang detail area khusus ya. Misalkan ada peta curah hujan. Itu berarti dia lebih khusus lagi. Dia berarti masuk ke fase ketiga. Masuklah fase keempat ya. Ini antara fisik dan human geography ya. Ini berhubungan dengan hal yang berada fisik dan manusia. Makanya geografi ini kalau ilmu murni ya tidak, ilmu terapan juga tidak ya. Jadi gabungan. Misalkan ada interaksi manusianya di situ kan. Misal ada tahap siklus hidrologi. Di situ kan juga ada peran manusia ya. Apakah siklus hidrologi berjalan dengan lancar secara alamiah ataukah ada peran manusia di situ ya. Kemudian masuklah fase kelima ya. Ini lebih rinci lagi. Ada geografi fisik ya, ada integrated geografi, ada human geography. Artinya geografi ini ada geografi fisik ya, berhubungan dengan fisik atau natural science ya, berhubungan dengan ilmu-ilmu alam. Makanya ada toposfer ya, hidrosfer ya, itu geografi fisik. Kalau integrated geografi ini gabungan antara human geography dan physical geography. Kalau di SD masuk di sini ya, integrated geography. Kalau human geography ini berhubungan dengan kemanusiaan. Makanya di geografi juga ada budaya, ada adat gitu. Ini adalah fase pengembangan dari geografi. Nah, imbas dari fase tersebut, makanya di sini kan ada geoekosfer ya. Geo ini kan bumi, ekosfer ini berkaitan dengan hal-hal yang nampak di permukaan bumi. Makanya ada yang namanya hidrosfer, biosfer, pedosfer. Lapisan di atasnya ada atmosfer ya.
ada ozon ini ada di berapa gitu. Itu kan basic geografi. Kemudian di bawah bumi ada litosfer ya. Ada batuan, lapisan bumi ini ada berapa lapis, kedalamannya berapa. Ini dibahas di litosfer nanti. Nah, di muka buminya ada litosfer, hidrosfer, biosfer, pedosfer, tentang tanah ya. Tentang apa ini tanaman, tentang apa ini daerah aliran sungai ya, disingkat DAS. Ini adalah bagian dari kajian di geografi. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh tentang peta dunia tadi ya. Kalau eksplorasi dunia tadi ya, terkait dengan iklim ini ya. Kita sering mendengar El Nino ya, terjadi di ketika winter ya, musim dingin. Ini kan ada daerah yang agak semu coklat ya, mungkin di apa ini semi abu-abu kalau di screen teman-teman ya. Ini cara bacanya, kalau lingkarannya abu-abu ya berarti dia masuk warm ya, hangat. Berarti di daerah sini hangat. Kalau yang garis putus-putus ya ini dry ya, berarti kering. Mana yang kering? Ya, yang ada putus-putusnya. Ya, ini berarti masuk ke kering. Kalau garis putus-putusnya kemudian nyambung dengan apa ini? Abu-abu, blok abu-abu ini terlihat ya di Mbak Hafiz ya. Ini kan garis putus-putus. Kemudian ini kan setengah lingkaran abu-abu. Ya berarti dia kering dan hangat gitu. Cara bacanya seperti itu. Kalau dia cuma lingkaran bulat tapi putih, ya berarti dia basah. Ini yang ada lingkaran ini basah. Kemudian yang nggak masuk lingkaran, ya berarti dia apa ini normal ya berarti, karena di sini tidak ada keterangannya. Ini adalah keterampilan atau literasi membaca peta. Kalau tidak ada lingkaran, ya berarti dia normal. Normal, kita asumsikan normal karena nggak ada keterangannya di sini. Gitu. Ini di dunia ya. Kalau ada garis apa ini menyamping ya, agak diarsir ini ya, ini berarti dia dingin. Nah, seperti di sini. Ini di Amerika Selatan. Ini dia berarti dingin. Di Australia Selatan dekat Selandia Baru ya berarti dia hangat. Terus di apa ini Brasil, Chile dan sekitarnya berarti di sini basah. Nah, ini adalah garis khatulistiwa kalau kita menamakan ya, atau garis ekuator yang membagi antara kutub utara, kutub selatan sama, yaitu tengah-tengah bumi, kita asumsikan gitu. Jadi ini normal ya. Ini apa? Ini adalah iklim yang diakibatkan oleh El Nino, ya, sejenis apa ini siklus iklim tahunan gitu. Yang itu dipengaruhi oleh suhu, ya, kecepatan angin gitu. Makanya ketika nanti kita ajarkan ke siswa, ya kita deskripsikan, kan ada keterampilan membaca peta ya, atau literasi peta. Nah, makanya tadi di awal ada keterampilan yang harus kita bangun ke siswa. Ada caranya ya, kita deskripsikan dari ketika kita membuat paragraf itu ya, sama ketika kita membuat kalimat deskriptif, ya kita berarti berangkat dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Kalau khusus ke umum ya berarti kita langsung ke objek-objek yang menjadi lingkaran dari dampak iklim ini gitu ya. Tapi kalau kita bahas dari umum ke khusus ya berarti ini adalah peta dunia gitu ya. Bahasanya peta dunia, lebih khususnya iklim peta iklim dunia
akibat dari selama El Nino gitu. Kemudian kita deskripsikan bagian mana saja yang terkena imbas dari iklim El Nino tersebut gitu ya. Semisal daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara ini masuk hangat ya, sebagian Indonesia dan Australia masuk kering gitu ya. Gitu. Jadi lebih rinci lagi. Itu ketika kita membuat deskriptif ya. Makanya soal di SD itu hal yang saat ini masih booming itu adalah literasi. Salah satunya adalah literasi membaca peta sesuai konteks tentunya ya. Kita lanjut. Nah, kemudian ini adalah membaca skala ya. Kalau tadi peta, ini adalah skala. Ini berkaitan dengan ini tulisannya mungkin nggak begitu jelas ya di teman-teman. Ini adalah Gletser ya, perubahan iklim terkait dengan ini perbandingan dari tahun ke tahun gitu ya. Makanya di atas secara vertikal ini adalah tahun ya. Ini di dalam kurung ada years ago, berarti tahun lalu. .11.000 tahun yang lalu ya, ini ya berarti esnya itu lebih besar daripada saat ini gitu ya. Makanya blok yang hitam itu semakin semakin horizontal. Kalau 6.000 tahun yang lalu berarti kan grafiknya berada di bawah. Kalau berarti grafiknya berada di bawah, berarti esnya semakin kecil dari kondisi saat ini gitu ya. Masa sekarang itu seperti apa? Berarti kondisi saat ini. Nah, kalau membaca skala seperti ini, ya kita berarti harus bisa menjelaskan aspek mana yang signifikan. Nah, semisal ini kok tahun antara tahun berapa ini ya? 8.000 sampai 4.000 tahun yang lalu kok berada di bawah. Nah, kondisi esnya mengapa? Ya ini karena ada neoglaciation ya, atau suhu tinggi gitu. Akhirnya esnya menurun. Nah, ini kok grafik yang hitam kok horizontal ke sampingnya panjang. Ini ada apa ya? Karena suhunya suhu dingin gitu. Gitu. Ini cara membaca skala gitu ya. Makanya kita harus melatih keterampilan membaca skala ya. Macam-macam bentuknya ya. Seperti skala termometer itu ya. Itu gimana cara membaca? Bagaimana cara mengajarkan skala termometer ke siswa? Apakah ketika yang merah itu di atas suhu kita ini semakin dingin atau semakin panas gitu ya. Ya ini perlu kita contohkan kepada siswa-siswa kita di sekolah. Nah, ini adalah geografi fisik ya. Tadi ada integrated geografi, ada fisik geografi, ada human geografi. Kalau fisik geografi itu ada kita bagi lagi toposfer ya. Itu tentang geomorfologi, tentang muka bumi. Ini masing-masing ilmunya nanti ada berdiri sendiri ya. Ada soil geografi, berarti tentang tanah, pedosfer gitu ya. Atmosfer berarti klimatologi, berarti ilmu yang mempelajari iklim gitu ya. Berarti BMKG itu gabungan dari ilmu fisika ya, dan ilmu geografi berarti. Kalau BMKG ya itu kan menampilkan curah hujan biasanya ya, info gempa bumi begitu.
Nah, kalau yang bawah menghasilkan sub ilmu baru, ya, sub ilmu baru. Makanya ada jurusan klimatologi, ilmu-ilmu yang mempelajari iklim. Ada S1-nya sendiri. Kalau kita kan sebagai guru SD ya, bisa berarti kita mempelajari tidak mendalam. Makanya ada spesialisasi. Kalau ibarat dokter itu dokter spesialis penyakit dalam gitu. Makanya di sini ada ilmunya sendiri-sendiri. Kalau yang di atas itu interdisciplinary aspek, ya, berarti ilmunya gabungan, ya. Ada earth system science, ya. Ada landscape science. Jadi interdisipliner, gabungan dari berapa? Misal nih, ada landscape science, berarti dia kan landscape. Landscape ini berkaitan dengan bidang datar. Dia bisa aja gabungan dari klimatologi atau soil geografi dan geologi atau hidrologi juga bisa gabungan. Makanya di sini kalau landscape science berhubungan dengan ilmu bidang datar dan ilmu alam, ya, natural science. Kemudian kita pindah berikutnya. Ini adalah contoh, ya. Kalau tadi kan ada keterampilan membaca peta, keterampilan membaca skala, sekarang ada keterampilan membaca bagan, gitu ya. Nah, misal ini berbentuk piramida. Ini contoh, ya, tentang perkembangan, ya, human geography. Ini cara bacanya juga begitu, ya. Kita harus bisa. Berarti kalau yang ada di puncak berarti tahunnya semakin baru atau semakin lampau, ya. Kita lihat puncaknya ini menunjukkan tahun berapa, gitu ya. Semakin di bawah tahunnya berapa. Ini kita lihat ada 1990, yang paling atas 1900. Berarti kalau semakin puncak berarti semakin lampau, ya. Kalau semakin ke bawah berarti semakin baru. Berarti ini hierarkinya dari atas ke bawah, ya. Walaupun bentuknya dibuat piramida. Kalau kita pahami umum, piramida itu biasanya kan yang dasar berarti yang bawah, yang atas berarti yang sekarang, gitu ya. Tapi ini dibalik ternyata. Nah, perkembangan geografi manusia dari tahun sebelumnya sampai tahun yang paling baru, ya, kita contoh ada environmental determinants, ya, ini berkaitan dengan tahun lampau. Sekarang masuk ke post, ya, strukturalisme. Ini juga saya tidak mengetahui mendalam, ya, tapi ini cara membaca diagram bagan, mohon maaf, bagan. Misal di antara tahun 1950 sampai 1970 ini perkembangan human geography, ada applied geography, ada behavioral geography, ada quantitative geography, itu. Kalau sekarang berkaitan dengan diversity of meanings, ya. Kalau sebelumnya itu tentang decision making, pengambilan keputusan ternyata. Sekarang lebih ke pemahaman, pemaknaan. Kita lanjut. Nah, ini lebih macam-macam lagi, ya. Kalau tadi itu bagan bentuknya piramid, sekarang ini lebih kompleks lagi. Ini maksudnya apa, gitu ya. Ini kan seperti apa ini, segi 6, segi 8, ya. Segi 8 seperti sarang lebah, gitu. Nah, ini ternyata adalah peta, ya, di mana lingkaran yang semakin tebal ini berarti pusatnya semakin tinggi. Nah, kemudian kalau garisnya tebal berarti dia market area, gitu ya, antara wilayah satu dengan wilayah yang lain itu tersambung, gitu. Nah, ini adalah nama-nama tempat, begitu ya. Nah, semisal yang pusat
permintaannya tinggi, ya berarti lingkarannya tinggi. Ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau garisnya tebel, ya berarti dia hubungan pusat permintaan tinggi, ya misal antara Karis Rafil dengan Freiburg, ya ini kan saling terhubung. Jadi dua tempat ini permintaannya tinggi, market areanya. Cara bacanya seperti itu. Kalau putus-putus ya berarti putus-putus. Ya, ini kan menarik lagi ya. Mungkin teman-teman juga jarang menjumpai tampilan diagram yang seperti ini, gitu ya. Nah, kita juga harus berlatih membaca seperti ini. Kalau tadi ada fisik geografi, sekarang ada human geografi ya. Sama ya. Di atas itu adalah interdisipliner, yang bawah ini spesialisasi. Makanya kan ada ilmu politik ya, berarti dia politik geografi. Ada populasi, ya, berarti tentang population geografi. Ada ekonomi geografi. Gitu. Makanya di atas ada sejarah, tentang ilmu filosofi, ada politik, ada perencanaan, sampai ke sosiologi. Ternyata bagian dari human geography. Kalau kita rinci ya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sosiologi, dia gabungan ilmu geografi apa? Ada cultural geography, ada social geography, politik geografi. Ya, ini adalah sosiologi. Jadi di sosiologi itu mempelajari antara budaya, sosial, dan politik, misal. Gitu caranya. Di ekonomi, berarti dia gabungan dari ekonomi geografi, ya, ada regional geografi, atau mungkin population geografi. Gitu. Kalau misal nih, ada kampus jurusan politik, ya berarti dia spesialisasinya politik saja. Karena kita adalah guru SD, makanya ini saya kenalkan semuanya, termasuk cabang ilmu di dalamnya. Teman-teman dapat unduh materi ini ya di LMS. Kita cepat saja. Nah, ini contoh adalah landscape dari pedesaan ya. Nah, ini kita lihat ya, ini hitam putih memang. Di bagian ini yang agak kasar ini adalah hutan. Ini adalah rumah warga. Ya, ini tentunya di luar negeri ya. Kelihatannya asri, enak begitu ya. Coba kita bayangkan di Indonesia melihat ini pasti wah sejuk. Rumahnya ternyata membentuk apa ini garis lurus ya. Ini kan ya, ini kita anggap garis lurus, menyamping, tidak melingkar. Ini juga ya, ini kan juga kelihatan rumah gitu. Jaraknya antara rumah ini dengan rumah ini jauh gitu. Jadi masih banyak lahan. Ini adalah keterampilan membaca gambar ya. Ini kondisinya apa ini? Apakah mendung, terang, atau hujan ini? Nampaknya ini ya, siang hari. Apa ini pagi menjelang siang atau sore menjelang malam. Ya, kita lihat bayangan ini ya. Nah, ini kan ada pohon, kemudian bayangan. Berarti mataharinya ada di sebelah sini, bukan di atas ini. Nah, ini kan bayangannya ada di sini. Gitu. Walaupun ini hitam putih tapi bisa kita identifikasi gitu ya. Ini berada di lingkungan pantai atau pegunungan atau dataran rendah ya. Nah, kalau kita lihat konturnya ini ya ini berarti di perbukitan ya. Ini kan apa ini ada hutan di belakangnya gitu. Nah, ini kalau ini adalah di kota ya. Ini kebetulan ada di Elder Street ya, London, UK. Jadi tampilan kotanya seperti ini ya. Gedung-gedungnya bernuansa atau bercorak barat ya. Ini ya. Gedung-gedungnya. Makanya ini kalau kita bandingkan Indonesia berbeda ya. Makanya teman-teman harus termotivasi nanti.
Kalau bisa saya bisa ke luar negeri nanti biar tahu gedung-gedung mereka ini seperti apa sih gitu. Walaupun kelihatannya kuno tapi fenomenal gitu. Jadi menarik ya. Bagaimana sih tinggal di sini yang udaranya dingin. Coba saya bayangkan berjalan di sini gitu. Ini adalah contoh gambar yang di kota. Kalau tadi kan di pedesaan, kalau ini kota ya. Nggak ada ruang, semuanya dempet bangunannya ya. Ada trotoar, ada tanaman juga sedikit gitu ya. Jadi padat. Kesannya dari gambar ini adalah kota yang padat penduduk gitu ya. Tapi kok nggak ada orang-orang Ustadz gitu ya, yang nggak tahu mungkin ini lagi istirahat mungkin sehingga nggak berkeluyuran di rumah, di luar ya. Nah ini kan bayang-bayangnya ada di tengah bener ya. Berarti ini siang hari. Bisa aja kita asumsikan ini siang jamnya istirahat sehingga orang-orang ini di dalamnya. Mungkin ini gedung sekolah juga bisa atau restoran juga bisa ya. Ini cara membaca gambar. Ini terus juga termasuk keterampilan geografi. Nah, ini kemudian ada, nah ini di keterangannya 3 model lingkungan ya, interaksi. Nah, kalau ini semakin tinggi lagi ya. Nah, jadi lingkungan dengan masyarakat ya. Kemudian ini ada lingkungan, teknologi ya, society masyarakat. Ini technological materialism. Ya ini apa ini maksudnya Ustadz gitu. Ini kan tadi ada geografi fisik, ada geografi manusia. Nah, ini saling keterkait. Ini maknanya seperti itu. Misal lingkungan, teknologi, society. Kalau hubungan lingkungan dengan society berarti dia masuk ke environmental perception, prediksi ya. Prediksi lingkungan dengan sosial gitu. Kalau dia hubungan teknologi dengan society-nya ya berarti dia ada misal ada pengaruh dampak tujuan gitu ya, ada goals support gitu. Ini menghasilkan adaptive mechanism strategi. Jadi manusia menyesuaikan dengan teknologi, maksudnya begitu. Misalnya ya ada HP terbaru dengan Android, berarti manusia menyesuaikan dengan perkembangan teknologi gitu. Nah, ini contoh lagi ya. Kalau membaca peta hampir sama tadi ya. Kalau di sini berhubungan dengan hewan endemik ya, spesies endemik gitu ya. Endemik. Nah, ini cara bacanya juga hampir sama seperti tadi ya. Cara bacanya dengan tadi. Tapi di sini nggak ada keterangannya. Tuh. Kita percepat. Nah, ini membaca tabel tadi ya. Di sebelah kiri ini ditampilkan tentang pedosfer ya, lapisan permukaan atau tentang tanah, lapisan tanah ya. Antara sini dengan sini ya ketebalannya misal 12.000. Nah, ini cirinya semisal ada yang kering, ada yang dingin gitu ya. Sampai yang lainnya juga bisa terbaca. Nah, ini kan ada garisnya. Jadi masuk karakteristik ini, yang tengah ini masuk karakteristik ini. Nah, ini peta seperti yang saya ceritakan tadi ya. Ini ada jalan. Maknanya apa ini putus-putus? Makanya ini di sini kan nggak ada keterangannya. Putus-putus ini maksudnya apa, tebal maksudnya apa. Tapi biasanya dia ada petunjuk gitu ya. Ini skalanya 300 meter. Berarti utara itu selalu di atas gitu ya, ciri khas dari sebelah peta itu. Makanya panahnya itu N ke atas, north ya, utara. Utara pasti di atas gitu. Ini kesepakatan umum. Nah ini yang terakhir, ini adalah integrated geography yang saya sampaikan. GSD adalah integrated geography. Kita mempelajari manusia, fisik, human ya, dan keterampilan-keterampilan lainnya.
Sengaja saya percepat, ini semua sudah saya jelaskan di awal tadi sampai hari ini. Penjelasan-penjelasan tadi bisa teman-teman kembangkan mandiri, mencari referensi lainnya tentunya. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Cukup. Oke. Baik, terima kasih. Karena di ruangan saya kebetulan di kampus sudah adzan, jadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya mohon maaf kalau tidak ada simpulan, ya, refleksi juga tidak ada. Padahal saya selalu menekankan kalau bisa ya ada simpulan refleksi. Ini sengaja saya lakukan karena untuk supaya esensi materi hari ini tersampai dan teman-teman bisa memahami lebih komprehensif lagi. Gitu. Untuk pertanyaannya bisa dicatat di buku masing-masing ya. Nanti di pertemuan tatap muka berikutnya coba kita buka lagi, kita bahas bersama. Gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tadi jelas ya. Insya Allah poin-poin tadi selalu saya ulang poin pentingnya ya supaya teman-teman ingat. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, guru itu harus ngapain sih tujuan pembelajarannya? Ya, teman-teman ingat. Taksonomi Bloom ini ada berapa sih? Ingat gitu ya. Sehingga kita benar-benar nanti jiwa keguruan kita ini lekat pada kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila saya dalam menjelaskan mungkin kurang tepat. Kalau ada hal yang ingin disampaikan, bisa disimpan, kita sampaikan ke depan. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih saya sampaikan Mbak Afiza, Mas Ahmad Gilang, Mas Catur, Mas Vito, Mbak Aulia. Semoga sehat semua. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama. Saya N ya. Teman-teman boleh live.